Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saat ini aku mau coba sharing nih mengenai beasiswa yang ada di kampus STIE MNC. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nanya ini, kapan beasiswa di STIE MNC buka? Terus syaratnya apa? Kemudian ada yang nanya, gimana sih caranya biar dapat beasiswa di kampus STIE MNC gitu ya. Nah, seputar beasiswa yang ada di kampus STMNC aku mau coba sharing nih, tapi aku tekanin kalau beasiswa di sini hanya untuk tahun akademik 2021-2022 ya. Nah, yang pertama, apa sih beasiswa di kampus STMNC? Beasiswa di kampus STIMNC adalah beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Haritanu Sudibyo berupa potongan pembiayaan atau potongan biaya kuliah. Nah, untuk siapa sih beasiswa ini? Beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa baru atau biasanya kalau kita sebut itu camaba, calon mahasiswa baru yang mereka itu lulus dari SMA atau SMK atau sekolah menengah sederajat itu di tahun maksimal di tahun 2018 sampai di tahun 2021. Jadi misalnya nih, kalian punya saudara, punya keluarga, punya kerabat yang lulus tahun 2018 sampai 2021, boleh didaftarkan sebagai calon penerima beasiswa di kampus STMNC. Tapi misalnya nih, kalian punya saudara yang sebenarnya udah lulus SMA atau SMK tuh di tahun 2017 atau sebelum 2018. Bisa nggak sih kuliah di STMNC? Pertanyaannya itu. Nah, jawabannya apa? Pasti masih bisa menjadi mahasiswa di kampus STMNC, tapi tidak bisa mendaftar sebagai calon penerima beasiswa. Cuma untuk kuliah di STMNC pasti masih bisa. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu bisa mendaftar di jalur mandiri. Terus muncul pertanyaan nih, terus bedanya apa jalur mandiri dengan jalur beasiswa? Bedanya hanya di pembiayaan atau biaya kuliahnya saja. Kalau beasiswa biasanya ada potongan, kalau misalnya mandiri itu biasanya bayarnya full. Tapi untuk fasilitas, kemudian sarana prasarana semuanya sama. Terus selanjutnya caranya gimana ya biar dapat beasiswa di kampus STMNC gitu ya. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal daftar, klik di spmb.stimnc.ac.id. Aku coba ulangi lagi ya. Jadi daftar di spmb.stimnc.ac.id. Kemudian bisa juga telepon di nomor PMB kalau misalnya masih bingung. Tapi kalau untuk daftar pertamanya harus lihat web tersebut ya. Jadi di spmb.stimnc.ac.id. Kemudian tinggal masukin nih data, identitas, dokumen, tinggal masukin. Dan yang paling penting jangan lupa klik di kolom jalur, itu ada pilihan mandiri dan beasiswa. Nah, kalau misalnya kalian mau daftarin beasiswa, jangan lupa dipilih yang beasiswa gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya jalur mandiri bisa nggak sih dapat beasiswa? Nah, untuk jalur mandiri itu akan kita tawarkan pilihannya itu yang opsi kedua. Jadi yang opsi pertama akan kita tawarkan dulu bagi camaba yang daftarnya di jalur beasiswa. Kalau misalnya nanti masih ada kuota dan untuk yang daftar di beasiswa udah habis, kita akan tawarkan juga untuk yang di mandiri gitu. Nah, untuk yang beasiswa itu syaratnya apa aja gitu. Yang pertama tadi ya, daftar di spmb.stmnc.ac.id, kemudian isi data, isi identitas. Nah, yang kedua syaratnya adalah bayar biaya tes peminatan. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya 250.000. Nanti ada informasinya lewat email. Silahkan saudara bisa cek, kemudian dibayarkan. Baru kita kasih akses untuk bisa tes. Nah, tes peminatan ini adalah tes yang terdiri dari tes TPA dan tes bahasa Inggris. Kalau mungkin ada yang nanya, tesnya ini berupa apa aja gitu ya. Ini ada 50 soal, yang soalnya ini terdiri dari tes TPA 35 soal dan tes bahasa Inggris 15 soal. Untuk tes TPA 35 soal itu komposisinya ada tes sinonim, antonim, deret, analogi, matematika, dan bahasa Indonesia, dan ditambah dengan tes bahasa Inggris 15 soal. Nah, berarti ini nanti kalau misalnya kalau udah tes nih, kemudian H+1 biasanya ada informasi saudara dinyatakan lulus enggak, nilainya berapa. Nah, kalau misalnya nilainya saudara itu di atas 85, maka saudara akan ditawarkan untuk tahap selanjutnya. Tahapnya adalah tes wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan oleh siapa? Wawancara dilakukan oleh camaba atau calon mahasiswa baru dengan pimpinan kami. Yang pertama ada ketua sekolah tinggi dan yang kedua ada ketua program studi. Kalau misalnya saudara daftar di program studi manajemen, maka saudara akan diwawancarai oleh pihak pimpinan, yaitu ada ketua sekolah tinggi dan ketua program studi manajemen. Begitu juga untuk yang akuntansi. Kemudian kalau misalnya udah
wawancara gimana. Nah, aku ingetin penting banget kalau misalnya saudara punya penilaian atau nilai rapat yang bagus atau peringkat atau mungkin ada kejuaraan lomba. Nah, bisa kalian lampirkan itu dokumen pada saat saudara itu melakukan wawancara. Itu untuk pengumumannya nanti habis wawancara itu tinggal tunggu pengumuman aja gitu. Segampang itu untuk dapat beasiswa di STMNC loh gitu. Jadi untuk kalian yang punya kesempatan ini jangan lupa diambil kesempatannya. Kemudian persiapkan diri saudara, belajar, jaga kesehatan biar nanti pada saat ujian itu fit. Kemudian ini aku tekanin lagi bahwa ini hanya untuk beasiswa, penerima beasiswa tahun akademik 2021-2022. Jadi yang nanti masuk di bulan September 2021. Oke, nah untuk kapan beasiswa ini dibuka? Beasiswa sudah dibuka dari 2 Februari 2021 dan akan ditutup di tanggal 1 Maret 2021. Jadi kesempatannya hanya sekitar 1 bulan aja nih gitu. Simpel banget kan untuk cara alur daftar beasiswa di STMNC. Oke, buat kalian yang punya kesempatan silahkan diambil. Mungkin informasinya hanya itu saja. Semoga bisa membantu buat kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.